Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rizka Purwanti dengan NIM 2892150207 dari Program Studi Manajemen Plus. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pasar uang konvensional dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Yang pertama ada konsep dasar pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Menurut Andri Sumintra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai A. Sistem pasar yang memfasilitasikan terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan, misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. B. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antar penjual dan pembeli atau over the counter. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1036 PBI 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Adapun tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang yaitu yang pertama pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua ada pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja, dan yang keempat membayar clearing yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, serta spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Untuk bank konvensional atau sertifikat Bank Indonesia Syariah, untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang, atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Adapun fungsi pasar uang yaitu yang pertama mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang ketiga menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat.
Manfaat pasar uang adalah A. Memacu suksesnya pembangunan ekonomi. B. Menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. C. Terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Dan yang D. Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin Ada lagi yang E. Manfaat menghimpun dana untuk perusahaan, yaitu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan membayar karena kalah clearing. Yang F. Manfaat pasar uang bagi manajer keuangan, antara lain memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, dan memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dalam kondisi ekonomi tertentu. Dan yang G. Manfaat pasar uang bagi manajer keuangan antara lain memperoleh dana dengan cepat dan terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pasar uang. Yang pertama, kelebihan pasar uang, yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Adapun kelemahan atau risiko pasar uang, risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi di pasar uang antara lain, yang pertama ada risiko pasar. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua ada risiko investment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga ada risiko gagal bayar, risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat ada risiko inflasi pemberi pinjaman, menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko value, risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Materi yang kedua ada jenis, ciri, dan indikator pasar uang. Jenis pasar uang. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis, yaitu yang pertama ada pasar modal, yang terdiri atas pasar primer, dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham, yaitu yang terbagi lagi menjadi pasar saham dan pasar obligasi. Pasar saham yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Sedangkan pasar obligasi yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang kedua ada pasar komoditi yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang ketiga pasar keuangan, yakni sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang keempat, pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Yang kelima, pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Yang keenam, pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dan dari berbagai risiko. Yang ketujuh, pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Adapun ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Anuradha dan P.J. Pakarti pada 2001 mempunyai ciri berikut, yaitu jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwrite. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang yaitu bank, perusahaan-perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, dan lembaga keuangan lainnya, koperasi, dan rumah gadai. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang indikator.
pasar uang meliputi sebagai berikut. Suku bunga pasar uang antar bank. Tingkat bunga yang dikenaikan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua ada volume transaksi pasar uang antar bank. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam hal bentuk rupiah. Yang ketiga ada suku bunga pasar uang antar bank. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank atau jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Yang keempat, JIBOR atau Jakarta Interbank Offer Rate, suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito US dollar, tingkat bunga yang diberikan pada deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Yang kedelapan, nilai tukar rupiah, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang kesembilan, suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10, inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Yang ke-11, indeks harga konsumen, angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12, sertifikat Bank Indonesia, instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Materi yang ketiga ada kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pengembangan pasar uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. A. Kebijakan pasar uang konvensional. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain, yang pertama penggunaan sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang, dengan tujuan utama sebagai piranti kebijakan moneter khususnya untuk kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Yang kedua, penggunaan surat berharga pasar uang untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Yang ketiga, pengembangan pusat informasi pasar uang yang merupakan suatu sistem automasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang berkaitan dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia. Yang keempat, penetapan Jakarta Offer Rate sebagai referensi yang dapat diakses pada PIPU. JIBOR merupakan hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang. Yang kelima, penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. B. Kebijakan pasar uang syariah selanjutnya dalam rangka mendukung. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas. Yang kedua, instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Slamet antara lain yaitu A. Sertifikat Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang pertama ada surat berharga pasar uang, adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh
Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Yang kedua ada sertifikasi deposito, adalah jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atau unjuk. Yang ketiga ada pasar valuta asing, yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. B. Surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang, surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkapnya, SPBU dapat dibedakan, yaitu yang pertama, surat sanggup dapat berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjam antar bank. Yang kedua ada surat wesel, berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diakses oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Dan surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diakses oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. C. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap setelah jatuh tempo. Jangka waktu yang diberikan bervariasi, yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. D. Commercial paper. Commercial paper adalah surat sanggup atau promise tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Pihak-pihak yang berkaitan dalam transaksi CP yaitu penerbit, pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, investor. Adapun hal yang berkaitan dengan dokumen CP yaitu tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, nominal CP, harga pembelian, harga penjualan, dan not purchase agreement. Alternatif posisi bank dalam transaksi CP berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu bank sebagai investor, bank sebagai arranger, bank sebagai paying agent, bank sebagai issuing agent, dan bank sebagai selling agent. Yang call money. Call money yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antar satu bank dan bank lainnya dalam jangka waktu pendek. Interbank call money merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Pengertian call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana. Tujuan interbank call money yaitu yang pertama, bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutupi kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan atau memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Yang kedua, bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadi dana tersebut untuk earning asset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek. Adapun risiko interbank dan call money yaitu risiko pasar terjadi karena adanya fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. Yang kedua, risiko operasional tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan proses sistem, atau masalah eksternal. Yang ketiga, risiko kredit, adanya risiko ketidakmampuan pihak ketiga dalam melunasi kewajiban. F. Repurchase agreement. Repurchase agreement yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan. Pada praktik pasar modal dan pasar uang dikenal transaksi repo dan kebalikan dari transaksi tersebut yaitu reverse repo. Transaksi repo adalah transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali. Sedangkan transaksi reverse repo merupakan transaksi pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali. Y. Banker acceptance atau BA merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.